Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang sering timbul pertanyaan. Yang pertanyaan itu apakah kita tanya atau tidak kita tanya. Tapi setiap hati orang yang beriman selalu ada keinginan melaksanakan segenap apa saja perintah Allah itu dengan benar, jauh daripada kekeliruan, jauh daripada kesalahan. Ingin apa yang kita lakukan itu adalah diridai oleh Allah. Maka timbul pertanyaan, andai kata dalam satu keluarga kita ada orang yang meninggal dunia, kemudian sudah terbiasa mulai dari tajhis mayat sampai dikebumikan dan takziah demi takziah sampai selesai. Timbul pertanyaan, kapan peninggalan dan harta orang mati itu yang lebih bagus kita bagi? Kapan seharusnya supaya kita lepas dengan Allah dan terhindar daripada syubhat, terhindar daripada kekeliruan, terhindar daripada salah mengambil hak orang, dan bersih dalam keluarga itu harta akibat kematian seseorang? Kapan harta itu dibagi? Yang harta itu milik daripada orang yang sudah meninggal dunia dan ia saat ini sudah tidak lagi punya hak milik apapun pada apa yang ia miliki selama hidupnya. Kadang-kadang ada yang dalam praktek, kalau dilihat, sebahagian membagi pusaka itu setelah 7. Ada yang mengatakan setelah 30. Ada yang mengatakan setelah 44. Ada yang mengatakan setelah habis anak sekolah. Ada yang berpendapat setelah semuanya kahwin. Ada yang berpendapat setelah anak kecil ini balik dan berakal. Bermacam-macam versi yang itu semuanya pijakannya pada hati masing-masing sesuai menurut keinginan dan dilihat oleh kacamata masing-masing. Menurut dia itulah yang paling bermanfaat dan paling maslahah. Nah, ada yang mengatakan lebih maslahah setelah 7. Ada yang mengatakan yang paling baik maslahah setelah anak semua dewasa. Ada yang mengatakan setelah, ya, macam-macam. Itu menurut kacamata daripada masing-masing keluarga atau ahli waris yang ada dalam sebuah keluarga yang berfikir. Tapi kalau menurut agama, menurut syariat, menurut ketentuan hukum Islam, bahawa harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang mati dibagikan sesegera mungkin, andai kata sudah jelas setelah selesaikan semuanya yang ada hubungan dengan hak orang lain,
pada harta yang dimiliki oleh seseorang, maka harta itu wajib untuk dibagikan terus kepada ahli waris. Itu paling baik. Terserah dalam sebuah keluarga cepat atau lambatnya, mau atau tidaknya untuk memperjelas harta orang mati itu yang masih bercampur dengan harta orang lain. Kalau itu udah jelas, karena yang toh harta orang mati, yang toh harta kon atau orang mati, harta yang masih ada bercampur antara milik orang yang meninggal dengan orang lain. Karena di dalam syariat semua kerjasama, semua hubungan kerja dalam bidang pemilikan, semua kegiatan yang ada hubungannya perserikatan antara satu orang dengan orang lain batal demi hukum akibat salah satu orang yang membuat kerjasama itu meninggal dunia. Batal. Kalau sudah batal, harta masing-masing orang wajib untuk diperjelas, karena milik orang mati. Dan itu hukum telah mengalihkan kepada pindah tangan kepada orang lain. Tapi kalau masih hidup sama-sama, baru boleh pindah tangan harta yang wusyak atau harta yang bercampur antara satu dengan yang lain. Harus ada kesepakatan orang-orang yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Seorang punya pabrik satu. Pabrik itu dimiliki oleh 2 orang pemilik saham, dikelola oleh 2 mereka sama-sama dengan perjanjian andai kata nanti setiap tahun diperhitungkan ada untung, keuntungan itu adalah dibagi antara mereka berdua. Baru boleh satu orang di antara mereka pabrik itu memindah tangan atau mindah milik kepada orang lain. Harus ada kesepakatan mereka berdua yang memiliki. Tapi apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia, demi hukum akad kerjasama mereka sudah batal. Ada sebuah koperasi, ada saham di situ, dalam koperasi itu menjadi anggota pelodrok atau pertodrok, kita termasuk di dalamnya. Sekarang yang bersangkutan, yang anggota koperasi itu meninggal, dan ia tidak mengalihkan, tidak memindah tangankan hak syirkah dalam koperasi itu kepada orang lain sebelum ia meninggal. Begitu meninggal, maka hak dia batal menjadi anggota koperasi. Maka milik dia harus diperjelas, kembalikan miliknya. Ini yang koperasi benar-benaran, bukan koperasi hanya nama dan keuntungannya hanya dengan hak ambil nama saja. Waktu bulan Ramadan nanti dapat sirup 2 biji misalnya. Bukan, itu koperasi pura-pura. Koperasi yang betul-betul adalah perserikatan yang sama-sama punya modal di situ. Jadi hak yang meninggal. Kembali kepada pertanyaan dasar tadi. Kalau demikian, yang harus diselesaikan pertama oleh ahli waris dan wajib, karena hukum sudah berpindah milik, adalah memisahkan antara harta orang meninggal dengan orang lain yang ada percampuran pada harta tersebut. Termasuk di dalamnya harta mencari bersama dengan isteri atau dengan suami bagi seorang isteri. Atau barangkali ada yang kerjasama dengan anak, atau terserah dengan bermacam akad. Kalau dengan anak mertua atau dengan menantu dan lain-lain, itu tidak ada menjadi sebuah kekuatan adat bahawa selama mereka kerja di rumah kita, anak kita tidak mandiri untuk mencari kerja. Walaupun sudah kerja, tapi dia pulang ke tempat kita, masih duduk satu rumah,
itu dianggap bahwa ia belum punya usaha. Tapi apa yang diusahakan itu merupakan milik daripada orang tuanya. Kapan mereka punya usaha? Begitu habis kawin, pisah rumah, berusaha sendiri dengan istrinya, baru dianggap mereka punya milik tersendiri. Kalau hanya kawin-kawin di rumah, dianggap bahwa siapa kepala keluarga, ayah, ibu, dia sampai. Tapi kalau antara suami dan isteri sama-sama bekerja, dianggap bahwa itu mereka, apa yang mereka dapatkan setelah kawin, mereka seperti bekerja sama. Maka andai kata salah satu di antara mereka itu adalah meninggal dunia, batal kerjasama suami isteri. Maka langkah yang pertama adalah pisahkan mana hak suami, mana hak isteri. Kalau suami yang meninggal, satu. Setelah selesai untuk memisahkan harta yang ada dengan orang lain, terus bekerja bayar hutang seluruhnya kepada orang yang ia pernah berhutang, baik hutang kepada orang maupun hutang kepada Allah. Ya, bayar hutang dengan harta yang ada, supaya kita tahu, baru bisa dibagi hartanya. Begitu selesai. Kalau harta ini tidak dibayar hutang, belum boleh bagi harta tersebut. Kalau demikian, baik tak bagi-bagi hutang, anak payah bagi-bagi, itu zalim. Semakin lama hutang tidak dibayar, padahal dia punya harta yang ditinggalkan untuk biaya bayar hutang, maka selama itu juga si mayit itu disiksa oleh Allah, dan ia tidak menentu akibat daripada hutangnya. Bayar hutang dulu. Hutang dengan Allah harus lebih diutamakan. Hutang dengan Allah, walaupun tidak ada akad, tapi itu ada beban yang tahu oleh ahli waris. Kalau enggak tahu, tanya kepada orang yang ada pernah memberikan wasiat atau pernah tahu. Atau kita tahu, oleh anak tahu tapi dia enggak lakukan, itu juga wajib. Apakah kewajiban ahli waris membayar hutang? Bukan. Kewajiban wali waris mengambil peninggalan itu jelas untuk hutang dulu. Hutang apa? Dengan Allah. Dalam mazhab kita, utamakan hutang dengan Allah. Setelah itu kalau nanti lanjutkan dengan hutang kepada manusia. Hutang dengan Allah, yang pertama haji. Saya ulangi, ini haji. Yang kedua kafarat. Yang ketiga nazar. Yang keempat zakat. Yang kelima fidyah puasa. Yang keenam lain-lain kalau ada yang dicipta sendiri, termasuk nazar tadi. Itu hutang dengan Allah. Saya ulangi, yang pertama haji. Kalau di dalam rentang hidupnya, mulai dari balik sampai berakal dan sampai dia meninggal, ada masa yang pada saat itu ia sudah memenuhi syarat istita'ah, syarat mampu untuk berhaji, walaupun saat itu tidak ada minat naik haji. Misalnya tahun 2005, saat itu dia sehat, saat itu dia punya biaya, saat itu aman jalan, saat itu bisa berangkat haji, dan ia adalah punya belanja. Berapa belanja? Pertama, untuk biaya pulang pergi selama dia dalam ibadah haji. Kemudian ada tinggal biaya sisa daripada kekayaannya untuk bisa dimakan oleh orang yang wajib nafkah atasnya selama dia tidak di tempat. Berapa hari? 40 hari haji. Untuk 40 hari orang yang dia wajib memberi nafkah, ada rumah tempat tinggal, ada pakaian untuk dipakai, ada makanan untuk dimakan.
dan juga ada biaya obat kalau dibutuhkan, biaya pendidikan yang ada. Cukup berapa orang yang wajib nafkah? Ada. Lebih dari itu enggak ada kekayaan. Yang hanya untuk cukup berangkat ke sana 40 hari dan pulang, makan minum di jalan, dan ada belanja untuk makan keluarga. Kalau itu sudah wajib saat itu. Cuma wajibnya muasa, tidak mesti harus dilakukan. Tapi yang paling penting saat itu, setiap Muslim sudah meyakini saya sudah wajib melaksanakan ibadah haji, walaupun ia tidak melakukan saat itu. Yang kena gedanya dia anggap sebagai orang fasik hana haji. Bahkan Rasul mengatakan, andai kata saya tahu dia itu kaya dan punya kemampuan untuk haji dan ia tidak wajib tunduk, aku tidak akan salat kepada jenazahnya. Maka dalam hal ini, fasik orang yang kaya mampu ke haji walaupun belum haji adalah andai kata dia tak pernah mengakui dirinya sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang belum haji, andai kata kekayaan seperti itu sudah ada, kenderaan yang belum ada, harus nunggu, maka kita sudah ada kewajiban untuk haji. 2000 dulu, tahun 2000 sudah wajib misalnya. Terus setelah itu kolab, karena anak jahil mentau muda dah di tahun-tahun lepas tajak angkat Tuhan becut atau le tajak MUN dia tak ikut model untuk tajak. Sedangkan harta ini tidak abadi pada tinggi seseorang. Kesehatan tidak abadi pada diri kita. Walaupun anak berdosa, boleh untuk, yang penting dia sudah menyadari wajib haji. Terus setelah itu mulai 2010 dan seterusnya kolab. Gazin, ada yang sakit, ini kalam tikai sampai meninggal. Atau kena jak jenuh tangga boleh gazin. Karena usaha sudah macet, atau sudah sakit, tidak sehat badan lagi, atau sudah COVID, ai bijak ai terima di Arab Saudi pada orangnya kau jejak gaknya, tapi sudah ada dalam zimah takluk haji sampai dia meninggal, maka itu hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah wajib dibayar dari tirkah yang dia tinggalkan pertama, belum untuk pusaka. Berapa dibayar? Berapa orang mau apabila kita upahkan mulai daripada hari tarwiyah, ambil ihram di mikat untuk menuju ke Arafah sampai melaksanakan rukun wajib haji semuanya sampai dengan tahlul sani. Berapa mau dia tu? 1 juta, berarti 1 juta. Cari orang tu upah 2 juta, 10 juta, 15 juta. Bukan membayar satu orang dari kampung untuk 40 hari ke sana. Tapi ada orang di sana. Tentu saja dengan ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Orang yang membadal haji itu dia sudah haji untuk dirinya. Tidak boleh dibadal oleh orang yang ia belum melakukan haji untuk dirinya. Itu. Begitu juga dengan fidyah puasa. Begitu juga dengan baik fidyah itu karena uzur maupun uzur karena tidak sanggup puasa lagi karena tua, memang sudah kewajiban fidyah tapi belum terbayar, ataupun fidyah itu adalah karena dia ada halangan dan ia belum mengqadakan puasanya, sekarang meninggal, maka puasa itu untuk dibayar dulu dengan hartanya yang sangkut dengan harta. Begitu juga dengan kafarat, baik kafarat sumpah, kafarat dihar, kafarat yamin, kafarat apa saja. Begitu juga yang menyangkut kafarat sumpah. Begitu juga selanjutnya berkaitan dengan nazar. Pernah gema kaul dan itu nazar itu terpenuhi, baik kaul tabarrur maupun kaul lujat. Kalau kabarur itu apakah ditaklikkan dengan suatu atau tidak, itu wajib untuk ditunaikan. Zakat menancit yang belum ditunaikan atau ditunaikan tapi tak sah,
maka wajib untuk diambil tirkah bayar. Dalam mazhab kita zakat kalau rebus mana sah. Contoh, zakat hanjat pinah lebih daripada batas mutafakasah. Zakat tak boleh tun. Tanya nak mengkai lo temawai. Le barang. Kemudian begitu sampai dengan waktu zakat, kumpul zakatnya, kita berikan zakatnya bukan kepada fakir miskin dan mustahik yang ada elok semua. Dah bungkus tak bawa umpang, kita bawa ke Bandar Aceh, ke sana kita berikan. Padahal di sini ada mustahik. Itu dalam mazhab Syafi'i tak sah zakatnya, karena dia pindahkan zakat daripada tempat ini. Karena zakatnya harus ditunaikan di sini. Tapi kalau orang Bandar Aceh sambil lewat dia fakir miskin musafir, boleh kita kasih di sini. Bukan kita bawa zakat ke luar jauh. Dan tu oh kalau empudu zakat tapi zakat nak tak bayar orangnya. Bayar lagi tu. Setelah itu dibayar semuanya. Habis dah. Lihat siapa saja yang pernah ada sangkut paut hutang dengan almarhum yang meninggal, bayar lagi semuanya. Apakah hutang itu adalah hutang wang, hutang barang, hutang kepada orang, hutang kepada pabrik, hutang kepada toko, hutang kepada siapa saja, bayar. Nah, setelah bayar itu semuanya, lihat masih ada wangnya, masih ada nilai harta yang dia tinggalkan. Berapa yang harta dia yang tinggal setelah bayar hutang? Maka tunaikan wasiat. Kalau dia pernah berwasiat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang wasiat yang sah. Udah. Berapa? Paling banyak sepertiga dari nilai total sisa setelah yang dibayar hutang dari harta yang setelah dipisah dengan kongsi-kongsi dan hubungan orang lain. Begitu sudah jelas seperti itu, berapa nilai hartanya, mana yang memang masih kedudukan harta, saat itu wajib terus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris berhak menerima sesuai menurut dengan dua cara. Yang pertama, mereka ahli waris yang sudah ditetapkan Allah dengan keadaan dan kadar tertentu. Yang kedua, ahli waris yang mengambil sisa berapa saja yang ada setelah diambil oleh mereka yang mendapat kadar tertentu. Tidak ada dulu untuk musyawarah. Kemudian musyawarah mufakat, mau bagi-bagi, sudah selesai juga tahapan untuk misahkan harta orang. Yang kedua, tunaikan hutang. Yang ketiga, wasiat. Tinggallah ahli waris ini hartanya. Bila ahli waris ini tahu berapa harga nilai dia masing-masing, tahu berapa hak dia masing-masing, setelah tahu, boleh kalau ia tidak mengambil semuanya, mengambil sebahagian, dan sebahagian ia hibahkan kepada sebahagian ahli warisnya. Setelah tahu. Kalau tidak tahu nanti dia akan menyesal. Karena hibah, hadiah, sedekah, orang yang menghibahkan si wahib, orang yang bersedekah, orang yang menyumbang, orang yang memberi, tahu dia hartanya, miliknya, haknya diberi kepada orang lain berapa. Bayana itu di nyo bena iden cok je kedua bena harta lo, tapi kini upanya lo. Nah, kemudian karena kita sekarang pegawai negeri, ada yang kita pegawai perusahaan, tentu saja ada wang pesangon. Kemudian kita di situ juga ada wang asuransi. Kalau dia kayak setor buat asuransi, pertama anak buat asuransi segala macam tiap malam tersetor. Kemudian terjadi meninggal akibat kecelakaan. Kemudian akibat kecelakaan disumbangkan oleh asuransi.
atau disumbangkan oleh orang pihak yang membuat kita celaka. Kemudian juga wang pegawai negeri, karena dia sudah meninggal ada hak pensiun. Apakah itu juga peninggalan si mayit? Nah, ini satu masalah tersendiri. Semua wang yang sudah menjadi di tangan orang lain dan ditabung ataupun dibuat oleh orang yang hidup, atau ketetapan-ketetapan yang sudah ditandatangani bersama oleh orang yang mati itu masa hidupnya, kemana wang dia? Karena itu bukan usahanya lagi, dan itu bukan hasil usahanya, tapi itu hal yang aku diberi kepada orang yang musibah meninggal. Tapi orang yang meninggal tidak bisa menerima. Tidak bisa. Kita nyutak metrikah kurung metih atau terima. Miata metrikah yang dia terima kan di urung metih, yang terima tu ahli waris yang tinggal di rumahnya. Menyana ke mana? Menyamna lagi tinggal laka ke rumah tajuk. Hana orang yang serahkan nyo bantuan untuk urung mati. Urung mati hana punya hak terima bantuan lagi. Iza mata ibnu Adam in qata amalu. Menyoka meninggal anak Adam putuh segala amalan. Yang mentang memiliki diganyan hanya leh perkara. Lain amai pun kagak perkara gitunya. Menyogat kagak simpan, menyobrok kagak simpan. Harta kagak berkah macam-macam nya amai ku kali awal, karena di dalam buku catatan mana juga yang masih ada hubungan yang bisa untuk dia terima tanpa ada ijab kabul. Yang pertama, nilai ilmu yang pernah diajarkan kepada orang lain selama dia sehat, maka orang lain gepegat dengan kebajikan atau gepegat daripada perbuatan amal baik dengan ilmu pemberian dia, maka selama orang berbuat baik, pahala berbuat baik orang itu untuk dirinya dan untuk orang yang meninggal tersebut. Ya, ilun peruno banasir nyo cara pegat tempe banasir. Lagi nyo cara nyo hanjut narurut, tapi harus bagus semuanya dan bersih. Kemudian baik pengegop dengan nyo mandung ramaikan dengan yang pegat hingga udip dengan usaha tempe ilmu yang lonjok. Yang telah mai ganyan mantang ke kerja ke pegat tempe ke medrekat tempe yang ilmu yang bermanfaat. Yang keganyan nafala ilmu belum pala karena mantang manfaat kepakai. Menajat ilmu agama, ajarkan bagaimana tata cara salat, ajarkan cara baca Quran. Yang kejap lagi yang kayu tak faham yang guru-guru ikra'ah. Yang ni ilmu yang tak faham yang mana ubud. Yang kedua, sedekatin jariah, wakaf. Selama barang wakaf yang mentong kekai, yang tapi mentong kita nyuka meninggal dia nak itu tapi. Nyo orang wakaf ke masjid nyo malam nyo kita nyo tak semayang, tak buat tino segala macam. Ikannya cuma pahala semayang kita nyo. Pahala berquran nino. Ganya melanglir ke dia. Ganya nak jale keno untuk manbat. Kita nyo itikaf nino, pahala itikaf untuk mengganya ke dia karena ada sedekah jariah dia di situ. Itu yang melanggar. Yang ketiga anak. Kalau anak itu yang kita didik manfaat kepada kita bukan mudarat. Dengan usaha keras hari ini begitu berat, lebih-lebih di saat Covid ini. 90% perang orang tua harus berperan kembali di rumah untuk mendidik anaknya. Bagaimana sekolah anak gede mau guru mentang pakai daring terus dengan daring anak kita nyopo daring ijti aja buka daring aja buka aja pernah ke dalam videonya dengan bermacam usaha untuk game kerja main game dia sendiri. Itu kewajiban kita bagaimana sekeras tenaga akhirnya anak itu bermanfaat, dia anak yang saleh, beramal-amal baik, amalan dia itu tetap juga kita punya pahala di sana. Nah ini ada. Kalau demikian yang gemenya itu kepada ahli waris. Nah kemudian kalau demikian bagaimana dengan yang pegawai tadi segala macam, ada pensiunan segala macam, bagaimana ketetapan komitmen antara orang beri
Pesangon urang bi pensiun dengan orang yang meninggal tadi saat ia hidup. Dan itu berlaku. Bukan berlaku seperti hukum waris secara penuh. Bagaimana ketentuan yang sudah diajak selama sampai dia meninggal, itu berlaku. Kemudian kalau itu uangnya adalah uang duka karena akibat kecelakaan meninggal dunia, kalau demikian itu kepada siapa yang akan diberikan uang itu? Kepada ahli waris yang menurut ketentuan wang duka itu kepada siapa? Isteri, anak. Yang mana orang cik anak tu? Kenapa kan pedoman IPGAD hukum pegawai negeri, apa itu uang pensiun, uang perusahaan, uang pesangon, semua pedomannya pada warisan hukum perdata. Siapa kalau hukum perdata? Ahli waris pertama anak, suami atau isteri. Orang tua enggak masuk. Makanya ketentuan-ketentuan pegawai negeri kesal mengalih kepada anak dan kepada suami atau isteri. Dalam hukum waris Islam, anak, suami atau isteri, ayah dan ibu itu adalah satu derajat 5. Enggak ada yang mendahului. Dalam hukum perdata, anak dengan suami atau anak bersama isteri itu adalah peringkat pertama. Sedangkan untuk ayah dan ibu si mayat itu peringkat kedua. Kalau mereka tidak ada sama sekali, termasuk enggak ada isteri, baru pindah ke sana. Sedangkan aturan-aturan yang ada hari ini, komitmen yang dibuat, apakah pesangon atau itu sudah ditandatangan saat ia kerja, itu berlaku seperti mengacu kepada sana. Jadi yang pertama ahli waris anak dan kalau di situ disebut dengan anak, ternyata anaknya anak asuh. Dalam hukum Islam sebenarnya tidak mengalih kepada anak asuh kalau dia anak. Tapi kalau dibilang untuk anak asuh, karena tidak ada anak kandung untuk anak asuh, udah itu hak anak asuh. Karena ketentuan yang dibuat komitmen di saat mereka hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang masih ada waktu lebih kurang 10 menit, 5 atau 10 menit. Sebelum saya lanjutkan ini, inilah kapan saya simpulkan dulu, kapan yang lebih bagus dibagikan. Setelah selesai ini bagi terus. Begitu orang meninggal, selesaikan 3 perkara ini. Pisahkan harta dia dengan orang lain karena udah batal akad. Yang kedua, termasuk antara suami dengan istri, pisah harta dalam nilai. Habis itu bayar hutang, habis itu bayar wasiat, habis itu bagi terus karena sudah tahu hartanya yang ditinggalkan apa saja. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi, apabila dia sudah meninggal, ada uang pensiun, ada sebagian pensiunnya itu adalah terus kepada
menyoganyangka, biasanya balik kepada isteri. Itu sudah ketetapan seperti itu di dalam akad pegawai negeri sebelum ia meninggal, sudah seperti itu berlaku. Apakah harta tersebut, gaji pensiunan, wang duka, wang macam-macam yang diberikan, ini apakah milik ahli waris? Kalau yang diberikan itu wang duka, wang untuk musibah, kalau sekarang ada setiap musibah, misalnya ada sekian, ada bantuan pemerintah juga ada, itu milik siapa? Itu milik ahli waris seluruh. Tidak boleh dikuasai oleh satu atau dua orang, karena di situ enggak ada ketetapan harus kepada suami atau isteri, kecuali yang tidak masuk seluruh ahli waris, uang wang pensiunan, pensiun menyomati perumah ganyan pensiun nyu ketawa sama seperti kesihatan. Sekarang setiap pegawai negeri ada jatah kesihatan untuk anak 2 orang dengan batas tertentu. Anak tu 6, kalau ada anak 6, 2 itu terserah pegawai tersebut mau tentukan yang mana, asal dia masih dalam masa belajar tingkat SLTA dan belum belum kahwin misalnya. Maka yang berhak adalah seperti itu, bukan kepada seluruh ahli waris dalam kajian fikih, kerana itu adalah ketentuan antara pekerja dengan tempat dia bekerja, dengan perusahaan atau siapapun. Sedangkan wang duka, wang musibah, wang itu adalah milik ahli waris semuanya. Tapi karena diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada keluarga yang musibah, maka uang itu diutamakan untuk bisa membuat mereka terhibur, membuat mereka itu adalah merasa sedikit terbantu, dan ia untuk menghilangkan duka, kebiakan dengan apa saja yang dibutuhkan saat-saat suasana duka. Ada orang yang datang untuk niat orang memberikan ke situ, bukan cok penyan mandum ahli waris tok rumah jak berangkat mandum olehnya dua pempengnya berdoa jak unehan mati-mati, bukan ke situ. Dan itu adalah orang yang memberikan tidak puas karena yang diinginkan diberikan ini, karena supaya dia jangan memberakan urang dia kena bi ia mutabor teguk kan apa tujuan gitu. Tapi itu milik ahli waris semuanya, karena si mayat tidak punya hak untuk memiliki, karena ahli waris yang diberikan. Tapi kalau wang pensiun segala macam itu menurut ketentuan. Yang kedua, yang bersangkutan sebelum meninggal dunia ia mampu segala macam tapi belum berkorban, apakah boleh enggak kita ambil sedikit tirkahnya dan untuk kurban untuk dia? Tidak boleh, karena hak berkorban itu adalah hak daripada dia masing-masing sama hidupnya, kecuali itu pernah diwasiatkan atau dipesan. Apakah diwasiatkan dia punya uang atau tidak? Ya, begini, dia enggak ada harta, dia enggak punya apa-apa. Jangankan untuk apa itu dilaksanakan kurban, untuk tajid mayatnya pun tidak ada harta, miskin sekali. Kemudian anak lama kelamaan dia punya kemampuan, boleh enggak berkorban untuk orang tuanya? Karena ada pernah diwasiat, tapi bukan dengan harta dia, boleh. Dan itu wasiat itu dilaksanakan, dan itu kurban milik dia. Yang mana milik dia? Kurban yang diingatkan dalam hadis itu adalah dagingnya, kemudian kulitnya, tanduknya, matanya, semuanya itu adalah menjadi pahala di akhirat, akan kembali pada dia. Itu dia didapatkan kalau tidak dipesan atau tidak diwasiatkan. Tapi kita berkorban niat pahala untuk dia, pahala kurban terus. Tapi kurban yang seperti dikatakan itu adalah tidak ada, bukan kurban dia, pahala kurban yang disedekahkan oleh keluarganya, itu boleh. Ya. Yang kedua, tidak dipesan, boleh enggak ambil dari keseluruhan harta itu untuk membayar kurban? Itu bukan hutang dengan Allah. Ya. Itu bukan hutang dengan Allah, karena kurban bukan hukumnya wajib. Tapi kalau kurban itu wajib, barangkali menjadi hutang,
karena belum dia lakukan. Nah, oleh karena demikian, dalam konteks berkorban ini yang dituntut kepada kita masing-masing, kecuali ya mungkin anak yang meninggal masih dalam tanggungjawab nafkah kita. Saya mau berkorban ini untuk apa? Untuk anak saya. Ia adalah, tapi sunat berkorban juga tidak kepada yang meninggal, kepada ahli waris atau keluarga yang masih hidup, dan itu tanggungjawab nafkah atas kita, dan kita yang disunatkan korban. Jadi ada dua isi, bukan pahalanya. Pahala sampai, yang enggak sampai apa? Kurban yang disebut dengan itu, tanduknya, kulitnya, semuanya itu akan menjelma di akhirat menjadi pahala. Itu tidak dia dapati. Nah, maka oleh karena demikian, kalau enggak sempat berkorban atau pelit enggak mau berkorban sekarang, kalau udah sakit-sakitan pesan aja sama anak, nak, nanti kalau kamu mampu ya, tolonglah korban untuk ayah. Ayah sekarang sebenarnya dulu mampu tapi pelit. Ayah sekarang mungkin kalau meninggal tidak sempat korban, tolong nanti ya kalau mampu korban untuk ayah satu. Nah, itu boleh nanti dikorban. Kalau kita mampu, korbankan untuk dia. Beda dengan akikah ya. Baik, saya pikir waktu Isya sudah masuk. Lebih kurang kami mohon maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita dapatkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.